cara menginput confirmation dari sekian rangkaian transaksi di modul PP, mulai dari good receipt, good issue. Selanjutnya kita akan melakukan penginputan PP confirmation. Berikutnya itu short event, kemudian isi nomor order dengan nomor order yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita ke kolom face. Nah, kolom face ini isinya rangkaian stasiun ataupun resource yang sudah kita buat di master data dan akan kita isi parameter-parameternya. Klik 2 kali untuk yang pertama. Nah, untuk confirm type kita pilih yang partial confirmation dulu. Jadi karena ini transaksinya harian mulai tanggal 1 hingga akhir bulan, jadi untuk pengisian mulai tanggal 1 hingga tanggal 29 itu untuk dilakukan pengisiannya dengan memilih confirm type yang parsial. Namun untuk pengisian di tanggal 30 ataupun di tanggal 31 di setiap akhir bulan, ini kita pilih yang final confirmation ya. Kemudian yieldnya kita anggap misalnya produksi CPO untuk satu hari itu kita katakan saja 100 ton atau 1000 kilo deh. Kemudian kita enter. Nah, kemudian akan muncul parameter-parameter yang sudah kita buat di master data resource, mulai dari mesin sampai ke depresiasi. Kita isi misalnya ini estimasi untuk pengolahan satu hari 22 jam. Kemudian buruhnya di stasiun rebusan ini kita anggap misalnya ada 10 HK. Untuk overhead samakan sama pengisian buruh, pengolahan dan depresiasi samakan dengan pengisian mesin. Nah, kemudian ada shift. Shift ini diisi dengan memilih antara 3, shift 1, 2, atau 3, namun secara general di PKS kan ada 2 shift ya, shift pagi dengan shift malam. Jadi yang jadi perhatian ini opsional sebetulnya, apakah ingin dilakukan pengisian per shift atau tidak. Kalau misalnya ada kebutuhan untuk melakukan pengisian data per shift, tinggal dipilih saja, kalau tidak bisa diabaikan. Ini saya contohkan untuk pengisian shift 1. Nah, kalau misalkan ada pengisian shift 1 dan shift 2, berarti untuk satu hari itu dengan nomor order dan face yang sama 2 kali ngisi ya, untuk shift 1 dan shift 2 nya. Posting date-nya misalkan kita buat tanggal 31 bulan, karena itu dari parsial, kita anggaplah tanggal 29 bulan 7 ya. Kalau misalkan untuk pengisian di akhir periode ini jangan lupa kita buat confirmation. Kemudian break time. Break time ini kondisional, bisa diisi bisa tidak. Kalau misalkan dalam satu hari ada jam stagnasi di stasiun rebusan, maka ini bisa diisi dengan angka sembarang, misalkan 1 jam stagnasi, 1 jam mengalami stagnasi, maka diisi break time 1 hour. Kalau misalnya nggak ada stagnasi, dianggap lancar, kita bisa kosongkan. Oke. Kemudian kita enter lagi. Kalau sudah oke, coba kita save. Nah, berhasil. Untuk selanjutnya kita coba lakukan pengisian dengan base yang berikutnya untuk nomor order yang sama. Kemudian stasiun tracer ya, tetap partial confirmation, yieldnya kita samakan aja misalnya. Kemudian kita enter. Untuk tracer kita bisa modifikasi, mungkin untuk pengisian jam sama, karena untuk seluruh perawatan pabrik relatif sama ya jam kerjanya, karena yang dianggap adalah jam olah, bukan jam kerja mesin. Kemudian buruhnya kita samakan saja. Kita ulangi lagi. Tadi HR. Buruhnya 10. Nah, misalkan di stasiun press ini mengalami stagnasi selama 1 jam, kita anggap ada stagnasi. Kita tinggal isi 1, di sini kita buat satuannya HR. Kemudian kita save. Berikutnya stasiun planifikasi juga sama. Yield ini biasanya diisi sama dengan jumlah good receipt CPO satu hari. Jadi kalau misalkan satu hari produksi CPO di PKS
tergambar untuk shift pagi 1000 ton, jadi di kelima station ini kita isi dengan yield yang sama gitu ya. Untuk angka-angka ini bisa kita sesuaikan dengan reality di lapangan nanti berapa. Terakhir, kita simpan. Nah, kemudian selesai. Dengan cara yang sama, kita bisa mulai pengisian untuk phase yang sama namun pada shift yang berbeda. Ya, misalkan untuk shift malam, tinggal kita isi ulang dengan menggunakan cara yang sama, nomor order sama, phase-nya sama, namun ketika memilih nanti pilih yang shift malam. Oke. Kemudian, bagaimana caranya untuk mengecek hasil pengisian transaksi konfirmasi yang sudah kita input? Nah, code-nya COO SPI. Ini kita pilih confirmation, layoutnya kita pilih KTPN, production plan isi dengan CP03, kemudian scroll ke bawah, basic start date-nya kita isi dengan tanggal, sebetulnya untuk melihat tanggal tertentu bisa kita langsung isi tanggal 29 ya, karena kita mau melihat tanggal 29 Juli. Kalau mau melihat range 1 bulan, kita bisa batasi dengan tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli, seperti itu. Kalau sudah, kita execute saja. No data, ada yang salah. Selanjutnya kita execute. Nah, ini dari pengisian konfirmasi yang sudah kita input, mulai dari resource-nya, station-nya, kemudian yield-nya berapa, terus ini merupakan parameter keisian-isiannya, kemudian ini shift-nya, shift-nya itu coba kita cari di sini. Kemudian kita cari kolom shift, definition. Nah, ini maksudnya dia si S1 atau shift malam. Kalau nanti kita menginput untuk yang shift 2, maka nanti sudah muncul di bawahnya nanti untuk yang shift B, seperti itu. Nah, ini break time ialah jam stagnasi yang tadi kebetulan kita isi di stasiun price ya, di CP03, ST03. Nah, demikian untuk penginputan dan cara melihat confirmation di modul TV.